Di ujung sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan cemara, berdirilah sebuah bangunan tua namun indah bernama Asrama Lembayung. Cat luarnya berwarna biru pudar, namun kaca-kaca jendelanya selalu bersih dan mengkilap oleh sinar matahari pagi. Burung-burung kecil sering bertengger di atapnya, seolah sedang bernyanyi menyambut siapa saja yang datang. Pada sore hari, seorang anak bernama Raka datang bersama rombongan sekolahnya untuk mengikuti kemah belajar seminggu. Ia memegang tas ranselnya erat-erat karena ini pertama kalinya ia tidur jauh dari rumah. Meski bangunan itu tua, ada sesuatu yang membuat Raka merasa nyaman. Namun begitu ia masuk ke lorong pertama, tap, 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 Raka menoleh. Lorong itu sunyi dan panjang, tidak ada siapapun di belakangnya. Lorong itu diterangi lampu-lampu gantung berwarna kuning lembut. Lantainya terbuat dari kayu pinus tua yang berkilau, karena sering dibersihkan. Ada foto-foto lama tergantung di dinding. Foto anak-anak era lama sedang bermain, berbaris, dan belajar di halaman asrama. Saat Raka berjalan, lantai kayu sesekali mengeluarkan suara kecil. Tapi suara langkah yang didengarnya tadi bukan suara lantai. Itu terdengar lebih kecil, lebih ringan, seperti langkah kaki seorang anak kecil. Raka mulai bertanya-tanya, tapi ia menelan rasa penasaran itu dan menyusul teman-temannya ke aula. Di aula mereka bertemu dengan Pak Surya, penjaga asrama yang berjanggut putih dan tersenyum ramah. Ia suka mengenakan rompi coklat dengan banyak kantong. "Selamat datang anak-anak. Kalian akan tidur di asrama ini selama seminggu. Tempat ini aman, nyaman, dan penuh kenangan." Raka mengangkat tangan. "Pak, asramanya suka bunyi langkah ya? Tadi Raka dengar di lorong, beberapa temannya menggoda." "Hahaha, Raka takut hantu." Pak Surya tertawa kecil dan menggeleng. "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Asrama ini memang suka bercerita. Kadang angin memainkan lorong-lorongnya. Kadang lantainya bicara. Itu bagian dari rumah tua." Walaupun begitu, Raka merasa suara tadi bukan angin. Malam itu, setelah makan malam dan acara perkenalan, semua anak menuju kamar masing-masing. Kamar Raka berada di lantai 3, dekat jendela yang menghadap hutan. Saat teman-temannya tertidur, Raka belum bisa memejamkan mata. Angin malam menggerakkan dedaunan, membuat bayangan bergerak di dinding kamar. Tiba-tiba, tap, 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 suara langkah itu muncul dari lorong. Raka menggenggam selimut. Ia menenangkan dirinya, lalu memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong lantai 3 sangat tenang. Di ujung lorong, Raka melihat seberkas cahaya kecil, seperti kunang-kunang yang sangat terang. Cahaya itu bergerak pelan, lalu berhenti. Ketika Raka mendekat, cahaya itu bergerak lagi beberapa langkah, dan setiap kali cahaya itu bergerak, suara langkahnya terdengar. Tap, tap, tap. Suatu hal dalam hati Raka berkata, "Cahaya ini tidak berbahaya. Cahaya ini mengajakku." Cahaya itu berhenti di depan sebuah pintu kayu kecil yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Pintu itu nyaris menyatu dengan dinding, karena warnanya sama. Raka menyentuh gagangnya. Pintu itu terbuka sendiri, perlahan. Krik! Di dalamnya ternyata bukan kamar, melainkan sebuah lorong kecil menuju ruangan yang lebih besar. Cahaya kecil itu melayang masuk, seolah mengajak Raka untuk mengikuti. Ruangan itu dipenuhi barang-barang lama, boneka dengan gaun pudar, bola karet, sepeda kecil, buku cerita bergambar, foto-foto anak-anak yang tertawa. Ada juga rak-rak tinggi yang penuh kotak kayu kecil, bertuliskan tahun-tahun lama. Cahaya itu berhenti di depan salah satu kotak kecil berukir bunga. Raka membukanya pelan. Di dalam kotak itu terdapat sepasang sepatu merah kecil, rapi dan mengilap seolah baru dipakai kemarin. Begitu Raka menyentuh sepatu itu, suara langkah terdengar lebih jelas dari sebelumnya, tapi bukan menakutkan. Tap, tap, tap. Ringan, ceria, seperti seorang anak yang sedang berlari di koridor. Cahaya itu berputar di sekitar Raka, seperti sangat senang ia menemukan sepatu tersebut. Cahaya itu melayang menuju rak buku. Di antara buku-buku tebal, ada buku harian tipis dengan sampul kain biru. Raka membuka halaman pertamanya. Huruf-huruf kecil yang rapi tertulis. "Namaku Mila.
Aku tinggal di asrama Lembayung tahun 2025. Aku suka berlari di lorong setiap sore memakai sepatu merahku. Bunyi tap-tap-tap membuatku merasa seperti sedang menari. Raka membaca halaman demi halaman. Semua tulisan itu bercerita tentang keceriaan, permainan, dan tawa. Namun pada halaman terakhir tertulis, "Jika suatu hari sepatu ini ditemukan, semoga anak yang menemukannya mau bermain denganku. Aku merindukan langkah-langkah itu." Cahaya kecil itu perlahan berubah bentuk, semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya tampak siluet seorang anak perempuan dari cahaya, tanpa wajah, hanya cahaya lembut berbentuk anak kecil. Ia menunjuk sepatu merah itu, lalu bergerak ke lorong dalam ruangan seolah meminta Raka berjalan bersamanya. Raka, meski deg-degan, ikut berjalan. Saat ia melangkah, suara langkah kecil bergema. Tap, 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 tap. Tapi kini suara itu terasa hangat, seperti lagu lama yang kembali diperdengarkan. Mila cahaya membawa Raka ke ujung lorong tersembunyi. Di ujung sana terdapat jendela tua yang menghadap halaman luar. Langit malam penuh bintang terlihat berkelip. Mila menunjuk ke arah jendela, lalu memudar pelan seperti asap yang tertiup angin. Raka tersenyum. "Aku tahu maksudmu, Mila. Kau ingin kenanganmu tidak hilang." Keesokan harinya, Raka menemui Pak Surya. Ia menceritakan semuanya. Cahaya kecil, sepatu merah, buku harian, dan langkah-langkah itu. Pak Surya tidak terkejut. Ia menatap jendela dengan lembut. Sudah banyak anak yang pernah mendengar Mila. Ia bukan hantu. Ia adalah kenangan indah yang masih tinggal di asrama ini. Lorong-lorong tua memang menyimpan cerita dari masa lalu. Selama seminggu berkemah, Raka tidak pernah takut lagi. Setiap malam, saat semua temannya tidur, ia mendengar suara tap-tap-tap di lorong. Dan setiap kali suara itu terdengar, Raka tersenyum, lalu membalas, "Tap," dengan mengetukkan jarinya ke lantai sebagai sapaan balik. Kadang, cahaya kecil itu muncul, berputar sebentar, lalu menghilang lagi. Seolah Mila berkata, "Aku masih di sini." Saat hari terakhir tiba, Raka berdiri di lorong tempat ia pertama kali mendengar langkah itu. Ia mengetuk lantai sekali lagi, tap. Dan dari kejauhan terdengar balasan, tap, tap, tap. Raka tahu, itu ucapan perpisahan dari Mila. Ketika bus sekolah berangkat dari halaman asrama, Raka menoleh keluar jendela. Di lantai 3 asrama, di balik jendela tua, ia melihat sehelai cahaya kecil melambai. Asrama Lembayung bukan lagi tempat tua baginya. Itu adalah rumah penuh kenangan. Dan di salah satu lorongnya, kenangan seorang anak bernama Mila masih menari dengan sepatu merahnya.